tank inspection atau pemeriksaan tangki itu bertujuan untuk memastikan apakah tangki yang akan digunakan itu sudah siap, ya, siap untuk melakukan suatu pekerjaan, apakah dia loading, apakah discharge, apakah dia mau dry docking atau selesai dry docking, ya. Jadi kalau satu tangki kapal atau tankers mau dry dock atau mau naik dock, itu harus dalam keadaan kosong. Karena akan dilakukan pekerjaan di dalam tangki. Apakah pekerjaan itu menggunakan api atau panas atau tidak menggunakan api. Istilahnya cold work, ya. Nah, demikian juga kalau kapal tersebut selesai dry docking, maka harus dipastikan bagaimana kondisi tangki tersebut, ya. Jadi sebelum maupun sesudah dry docking, kondisi tangki itu dalam keadaan kosong. Kosong itu artinya isinya adalah udara. Nah, tentunya karena isi udara, kita harus pastikan bahwa udara di dalam tangki itu aman bagi manusia atau bagi pekerja yang masuk ke dalam tangki untuk melakukan aktivitas, ya. Nah, apakah aktivitas itu berupa cold work atau pekerjaan dingin atau hot work atau pekerjaan yang menggunakan api. Nah, tentunya kita sebagai seorang surveyor harus memastikan bahwa tangki itu siap, itu artinya tangki itu aman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi aman bagi pekerja atau orang yang masuk ke dalam tangki maupun bagi orang yang ingin melaksanakan satu pekerjaan atau kegiatan di dalam tangki. Nah, kemudian untuk loading. Untuk loading, nah, kita lihat bahwa kargo itu punya karakteristik yang bermacam-macam. Ya. Ada kargo yang dia tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi apabila bertemu dengan sisa kargo yang lain. Ya. Ada lagi kargo yang dapat terkontaminasi atau dapat rusak kualitasnya karena bercampur dengan sisa kargo yang lain. Nah, dalam hal ini maka kondisi tangki harus dalam kondisi bersih dan kering. Ya. Tetapi ada lagi kargo yang sangat sensitif terhadap sisa kargo sebelumnya walaupun sangat sedikit. Nah, maka itu kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih dalam, pemeriksaan yang lebih intensif, yang biasa kita sebut dengan pemeriksaan secara kimia atau analisa. Nah, kemudian
ada lagi kita menemukan suatu yang dia bisa rusak atau terkontaminasi oleh udara. Dia sangat sensitif terhadap oksigen dari udara. Bahkan juga dengan kadar atau lembab udara. Karena apa? Karena oksigen dari udara itu dapat menyebabkan satu, campuran udara dengan uap dari kargo itu dapat menyebabkan terbentuknya campuran yang mudah terbakar. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut explosion mixture. Nah, dapat juga oksigen dengan kargo itu, oksigen dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Seperti pada minyak-minyak nabati, itu oksigen dapat mengoksidasi asam lemak yang tidak jenuh, sehingga kargo itu mengalami kerusakan atau kemunduran mutu. Dapat juga oksigen itu merangsang terjadinya polimerisasi. Ini terutama untuk hidrokarbon yang tidak jenuh, yang memiliki ikatan karbon rangkap seperti propilen, etilen, butadien, itu akan mudah mengalami polimerisasi yang dipicu oleh adanya oksigen. Ya. Jadi oksigen itu dapat menyebabkan terbentuknya campuran yang mudah terbakar, kemudian dapat juga yang menyebabkan oksidasi, atau dapat menyebabkan terjadi polimerisasi. Kalau hal ini terjadi, maka terjadilah kerusakan mutu. Kerusakan mutu dari kargo. Nah, dengan memahami karakteristik tadi, maka kita perlu melakukan pemeriksaan tangki untuk memastikan apakah tangki itu siap untuk menerima kargo atau melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kargo. Nah, ada lagi kalau kargo itu sangat korosif. Kalau kargonya itu bersifat korosif, maka korosivitas itu dapat menyebabkan tergerusnya atau ausnya logam-logam tertentu yang bersinggungan dengannya, seperti material tangki, interior maupun pipa. Pipa atau auxiliary yang ada di pipa itu ada kerangan, ada strainer, dan seterusnya. Itu dapat mengalami kerusakan. Nah, logam-logam ini terutama adalah logam-logam tembaga, kuningan, zinc, itu akan mudah terkorosi oleh komponen-komponen yang bersifat korosif. Ya. Jadi Anda harus punya bayangan, ya, prinsip kimia itu harus cukup memadai, ya. Karena harus tahu karakteristik begini, maka tank inspection-nya seperti apa. Gitu. Kalau enggak ya dihafal aja. Nah,
Demikian juga kalau discharge. Kadang-kadang kita mengalami seperti kargo minyak itu kadang-kadang mengalami penggumpalan atau mengalami pembekuan. Nah, seperti mungkin dijelaskan oleh Pak Iqbal kemarin, bahwa untuk paraffinic base crude atau minyak mentah yang berdasarkan parafinik itu kan mengandung lilin yang cukup banyak. Nah, lilin itu mudah membeku. Nah, oleh karena itu di dalam minyak waktu pembongkaran itu kadang-kadang lilin-lilin itu menempel, atau lilin berserta minyak yang kental itu sebagai padat atau semi padat lengket pada dinding-dinding tangki sehingga sulit dibongkar. Nah, dengan demikian akibatnya pembongkaran itu tidak tuntas. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya pembongkaran tuntas. Misalnya dengan nanti akan kita pelajari yang namanya COW, crude oil washing. Ya. Nah, kalau nanti terdapat sisa kargo, di mana kita akan memuat suatu kargo yang dia tidak ada toleransi terhadap adanya sisa kargo tersebut, maka harus dilakukan upaya-upaya tank cleaning, ya, pembersihan tangki atau pencucian tangki, di mana pencucian tangki itu ada tahap-tahapnya dan ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan karakteristik dari kargo yang akan kita muat tadi. Ada yang yang penting kosong, ada yang harus betul-betul udaranya bersih atau namanya gas free, ada yang betul-betul sisa-sisa sedikit pun yang menempel pada dinding harus dibersihkan. Ada yang sampai harus, tadi saya katakan ada kargo tertentu yang mudah bereaksi atau mudah terkontaminasi oleh oksigen. Nah, maka ada upaya untuk di samping tangki harus bersih, tangki harus di-blanket dengan nitrogen atau gas inet. Jadi materinya cuma itu, Pak, kalau diomongin. Sederhana ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau diskusi, silahkan. Materinya seperti itu. Ini Pak Muhammad Rizky Marwan. Ini kemarin di mana nih ya? Yang dari Tarakan, Pak. Ya? Kan. Dari mana? Papua ya? Tarakan, Pak, Tarakan. Oh, Tarakan. Oke. Jadi secara ringkas materinya cuma itu, Pak. Ya kan? Kelihatannya susah nggak, Pak? Susah-susah gampang, Pak. Susah-susah gampang itu gimana tuh? Nah, berarti ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami itu, Pak. Ya, makanya saya tanya kemarin, si basicnya kimia masih terus ada, gitu loh. Kalau enggak itu agak-agak ini. Oke. Kalau tangki gas termasuk nggak Pak? Ini diinspeksi juga Pak, liquid. Apa? Tangki gas.
yang di kapal atau di ada tangki gas kan di kapal kan ada tangki gas juga itu Pak. Itu di Nah, kapal inspeksi juga nggak Pak? maksudnya kapal gas, Iya Pak, kapal kapal gas. LPG. Yang, Wah, itu lebih rumit lagi, Pak. Kita oh nggak bahas sampai sana, nggak sampai iya sana. Pak, iya Pak baik Mm-mm. baik. Tapi lebih rumit lagi, ya kan? Nah, ini contoh ya. Ada variabel lagi. Kalau tangki gas kayak LPG, LNG, propilen, amonia, itu kan temperaturnya sangat rendah. Iya Apa Pak. nih Pak? Pak Rizky ya? Tahu nggak? Amonia berapa temperaturnya? Tahu nggak? Minus, Pak. Minus 33 derajat Celcius. Jadi kalau Anda masuk satu ruangan, temperaturnya minus 33 derajat Celcius, langsung darah Anda langsung beku, nggak bisa ngalir. Jadi abu, Pak. Wah, Bu, jadi padat malahan, Pak. Darah Anda jadi baku, jadi kayak Es batu. Jadi roh sudah Pak, jadi roh. apa itu kalau kalau darah beku yang digoreng itu apa, Pak? Apa itu? Maron, apa? Didih, Pak. Didih ya, kalau orang Didih. Jawa bilang didih. Nah, kalau darahnya kan didih bisa ngalir, apa enggak, Pak? Apa yang terjadi? Darah nggak bisa mengalir. Jantung berhenti langsung out Pak. Iyalah, Pak. Sederhana manusia itu, Pak. Kasih dingin aja selesai. Itu amonia itu minus 33 derajat Celcius, Pak. Ya. Nah, sekarang LPG yang terkenal LPG jadi bahan bakar gitu kan. LPG di kapal itu kalau diangkut dalam satu refrigerated tangki yang refrigerated itu pakai pendinginan supaya dia tidak banyak menguap gitu. Itu dijaga pada temperatur sekitar minus 44 derajat Celcius. Jadi minus 40, minus 38 derajat Celcius, Pak. Lebih dingin lagi daripada amonia, Pak. Ya kan? Jadi kalau Anda kecemplung di LPG, itu langsung Jangan beku, sampai, Pak. Pak. Langsung beku, Pak. Langsung kulit daging mengeras semua. Itu. Nah, propilen berapa? Propilen itu minus 48 derajat Celcius, Pak. Kalau etilen malah minus 103 derajat Celcius. 105 derajat Celcius, Pak. Nah, kalau LNG berapa? Ada yang tahu? LNG berapa? LNG minus 160 derajat Celcius, Pak. Lebih dingin, Pak. Ya, lebih parah lagi, Pak. Kalau suhunya nggak sesuai, apa yang terjadi, Pak? Meledak. Kalau suhunya ini ya dia menguap, uapnya lebih banyak. Kalau temperaturnya lebih naik, dia penguapan lebih banyak, tekanannya lebih tinggi, gitu Pak. Kalau sebaliknya, Pak, di minus lebih turun lagi gitu, berbahayakah? Lebih dingin lagi ya lebih dingin aja. Kecuali ada sistem refrigerasi, maka sebagian uap kembali menjadi cair kembali, gitu Pak. Tuh. Nah, sekarang kita ngomong dingin, ya. Temperatur yang sangat rendah itu dampaknya apa? Kalau misalnya di dalam LPG atau di dalam LNG atau propilen,
itu kan semua hidrokarbon, Pak. Ya kan? Jadi hidrokarbon itu senyawa yang hanya terdiri atas karbon dan hidrogen. Semua hidrokarbon itu tidak larut atau tidak bercampur dengan air. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada air atau kadar air di dalam hidrokarbon? Temperaturnya di jauh seperti itu, Pak. Minus 33, minus 40, atau minus 100, minus 160. Apa yang terjadi? Airnya bakalan beku, Pak. Bukan hanya beku, jadi batu. Jadi di dalam LNG atau LPG atau propilen itu banyak batu-batu gitu loh, Pak. Nah, itu bisa menyumbat di strainer, bisa menyumbat di di kerangan, di mana-mana, bisa menyumbat di cup pada cup pada refrigerasi gitu. Nah, kalau itu menyumbat di sistem refrigerasi, nah dengan tekanan besar itu bisa meledak, Pak. Nah, ini waktu Anda mungkin belum lahir kali. Kira-kira tahun 82, 83 itu terjadi di kilang LNG Bontang. Waktu itu karena pengeringan di dalam satu tower itu kurang sempurna, maka masih terdapat kandungan air di dalam udara. Nah, begitu proses dimulai, LNG masuk ke situ, dingin, maka uap-uap air yang terdapat di dalam udara itu kemudian mengembun, membeku menjadi batu es. Itu menyumbat di cup. Nah, kemudian karena proses dilanjut nggak ketahuan, jadi proses lanjut, maka tower itu meledak dan spot 3/4 di atas itu pecah, menghantam ke bangunan-bangunan. Ada yang kalau nggak salah manajernya bule, itu kena kepalanya, kepalanya langsung hilang aja, Pak. Itu dahsyatnya kalau adanya kandungan air di dalam gas yang sangat rendah temperaturnya tadi, Pak. Karena dia menyumbat ya. Jadi tahun 82 atau 83 itu terjadi ledakan besar di Bontang, di tren, saya lupa tren berapa, tren 3 apa tren berapa itu. Hancur, Pak, banyak korbannya. Nah, itu kadang-kadang disebabkan karena apa? Alat yang tidak teliti, cara pemeriksaan yang tidak teliti, atau karena sembrono. Ya, kalau orang Jawa bilang sembrono itu apa sih bahasanya? Kurang serius gitu. Oke, itu contoh kalau dalam ini. Nah, misalnya lagi contoh. Di dalam inlet gas itu masih mengandung CO2. CO2 itu dia akan mengkristal pada temperatur minus 50-an derajat Celcius. Nah,
Bagaimana kalau inlet gas itu untuk memblanket LNG, sedangkan LNG minus 160 derajat. Nah, ini maka akan terjadi LNG itu terkontaminasi oleh CO2 yang terdapat pada inlet gas. Nah, itu harus dipertimbangkan masa-masa, Pak. Jadi saya menjawab tadi Pak siapa tadi yang Pak Muhammad Rizky ya tadi ya, yang tanya tadi Pak. Jadi kalau untuk gas lebih rumit lagi, ya. Oke, kira-kira ada gambaran gitu Pak? Oke. Oke, saya gambarkan di papan tulis saja supaya lebih jelas. Ini kalau kita bicara karakteristik kargo. Nah, kadang-kadang kita bagaimana kalau dengan sisa kargo yang lain? Pada umumnya, kalau kargo itu sama, satu grade, biasanya tidak apa-apa. Tidak terjadi kontaminasi atau kerusakan. Ya. Tetapi kalau beda, apa yang terjadi? Kemungkinan bereaksi. Atau terjadi kontaminasi. Tapi bisa juga oke. Karena apa? Sisa kargo ini lebih bagus. Lebih bagus, lebih fine, lebih berjernih. Jadi misalnya kita mau muat fuel oil, ternyata ada sisa kerosin, ya nggak masalah. Karena kerosin lebih bagus, lebih fine, lebih apa namanya jernih daripada fuel oil. Ini kalau sisa. Tapi bisa juga dengan sisa yang sedikit ini juga bisa terjadi kontaminasi. Nah,
biasanya yang begini ini karena karbonya sangat sensitif ini, yang ini dia sangat sensitif. Ini untuk karbo yang sangat sensitif. Sangat sensitif itu apa? Sangat kuat daya larutnya. Atau dia mudah bereaksi. Itu dengan sisa karbo. Nah, bisa juga bagaimana dengan udara? Dalam hal ini tangki kosong. Kalau ini tangkinya ada sisa. Tangki ada sisa. Karbo sebelumnya. Nah, bagaimana dengan udara? Ada kemungkinan tidak terjadi kontaminasi. Tapi ada kemungkinan membentuk campuran yang mudah terbakar atau meledak. Ini yang kita sebut dengan explosion mixture. Ada kemungkinan lagi bereaksi. Reaksi apa? Oksidasi. Bisa juga terjadi polimerisasi. Karena apa? Karena oksigen itu merangsang terjadinya polimerisasi. Nah, kalau seperti ini, maka apa? Maka tangki yang kosong itu tidak boleh berisi udara lagi, tapi diganti dengan inert gas. Inert gas
atau gas nitrogen. Nitrogen. Nah, supaya tidak mengalami reaksi seperti ini. Supaya tidak terjadi. Tuh. Nah, ini sifat dari kargo yang biasa Anda temui, di mana ini belum termasuk kargo gas ya. Kalau kargo gas lebih detail lagi nanti di sini, lebih detail lagi. Oke, sudah semakin jelas ya dengan skema ini ya. Siapa? Ya, Pak Domingus kok nggak kelihatan nih? Domingus itu artinya hari Minggu, Pak. Itu bahasa Portugis. Ini mungkin ada keturunan Portugis kali ya? Nusa Tenggara, Pak. Ya, Tenggara Dari Nusa kan Tenggara, dari, Mas Domingus. kan orang sana itu kan dulu dijajah Portugis, Pak. Kalau yang di Jawa, Sumatera itu dijajah Belanda. Oke. Oke, kemarin ada yang nanya siapa sih? Yang dari mana itu? Papua itu apa namanya? Oke, sampai di sini coba ada yang mau dibahas? Ini karena ini menjadi dasar, Pak. Mungkin di handout saya nggak tuliskan. Reaksi ini Pak, reaksi Hmm. udara tadi Pak, ada oksidasi, ada polimerisasi. Hmm. Reaksinya seperti apa Pak ya? Kalau oksidasi seperti apa, polimerisasi seperti apa, gitu Pak? Waduh, aku udah malas kalau tanyanya gitu. Itu SMA kelas 1 tuh. Ya kan? Ini kan S1 semua nih. Iya kan? Iya Pak. Ada yang SMA, Pak, IPS, Pak. Sekolah lagi. Ada beasiswa IC-nya enggak, Pak? Nah, nggak ada lah. Jadi oksidasi itu adalah reaksi apa namanya dengan oksigen. Jadi oksigen itu bereaksi sehingga meningkatkan bilangan oksidasi gitu kan. Atau mudahnya aja bergabungnya oksigen di dalam senyawa itu. Gitu. Misalnya karbon sama O2 bisa menjadi CO2. Ini namanya reaksi oksidasi. Nah, untuk metan dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Kan? Ini kalau 4, ini 2 tambah 2, 4, ini jadi 2. Nah, ini reaksi oksidasi, Pak. Karena Anda menambah oksigen. Atau misalnya dari CO, reaksi dengan O2, jadi CO2.
dua, dua gitu misalnya Pak. Ya, itu reaksi oksidasi. Nah, kalau polimerisasi itu bergabungnya molekul kecil menjadi molekul besar. Ya. Jadi misalnya ini dua molekul etena menjadi satu molekul yang lebih besar, butena misalnya, ya kan? Ini termasuk polimerisasi. Gimana Pak? Cukup bisa refresh? Nah, polimerisasi itu antara lain bisa terjadi waktu sampling, kemarin mungkin dijelaskan oleh Pak Taufik, waktu kita mengambil sampel nafta terutama, karena di dalam nafta itu mengandung olefin, kalau sampel itu terpapar oleh sinar ultraviolet, maka dikhawatirkan akan terjadi polimerisasi. Maksudnya, olefin itu akan mengalami polimerisasi atau membentuk molekul yang lebih besar sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan. Sehingga sampel itu mengalami kerusakan. Ya kan? Kemarin kan dijelaskan, kalau ambil sampel yang mengandung olefin, maka harus menggunakan botol coklat, harus menggunakan botol yang gelap, atau kalau nggak ada botol yang gelap atau botol coklat, botol itu dibalut lagi dengan kain atau dengan kertas supaya nggak terkena sinar ultraviolet gitu. Itu cukup jelas, Pak? Gimana Pak Dominggus? Masih kerja kali ya? Atau Pak Saiful Hafiz, gimana? Cukup jelas? Cukup, Bapak. Yang bikin nggak jelas apanya, Pak? Jadi oksidasi itu kira-kira reaksi seperti itu contohnya. Kalau polimerisasi seperti itu contohnya. Ini kalau dua molekul itu namanya dimerisasi, bukan polimerisasi. Tapi kalau banyak nanti namanya polimerisasi. Oke? Jadi sebetulnya permainannya cuma seperti ini, Pak. Tapi Bapak-bapak harus lebih detail nanti. Oke? Ini perlu difoto nggak nih? Perlu difoto, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Sudah foto, Pak. Sudah foto tadi. Sudah di grup.
Oh sudah. Oh sudah difoto, sudah dikirim. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi saya ingatkan lagi, ini terkait dengan karakteristik kargonya. Bahwa kargo itu bisa bereaksi dengan sisa kargo, bisa dengan udara, atau mungkin bisa dengan material tangkinya. Saya lupa tadi material tangki. Satu lagi. Satu lagi dengan material tangki. Dan pipa. Termasuk auxiliary dan interior. Nah, ini terutama untuk materi kargo yang korosif. Ya. Kargo yang korosif itu akan bereaksi dengan material-material tangki, baik bisa coatingnya, bisa permukaan tangki, bisa heating coil, bisa kerangan, bisa juga strainer atau saringan. Jadi ini kan bereaksi ini terutama kargo korosif. Jadi ini untuk mencegah reaksi dengan oksigen atau fosforilisasi. Oke. Penghapus mana ya? Penghapus. Ya kemarin. Coba. Opsi. Bener Pak, ini mau dihapus. Ya udah sih, toh. Bisa nggak apa-apa. Semua nih Pak. Kargo yang sebetulnya kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian yang kedua mengenai histori kegiatan kargo. Jadi perjalanan kapalnya, kapal itu pertama kan dibuat di galangan. Nah, di galangan kapal ini kegiatannya pertama adalah pembuatan atau pembangunan
kapal. Yang kedua adalah perbaikan. Dan rekalibrasi. Ini pertama. Nah, setelah itu baru mereka digunakan di loading port. Untuk muat. Setelah di loading port, tentunya mereka akan dibawa ke discharge port. Oke. Dari discharge port mungkin kembali lagi ke loading port untuk diisi kembali. Kemudian ke discharge port yang lain. Discharge port yang lain. Nah, bisa juga dari sini setelah berkali-kali dia harus ada perbaikan atau ada rekalibrasi. Jadi bisa untuk perbaikan atau rekalibrasi. Nah, waktu kapal selesai dibangun, kemudian setelah dibangun dia ada namanya sea trial. Setelah oke semua, sudah siap, maka dibikin kondisi, dilakukan kondisinya harusnya gas free. Ada tank cleaning, dan hasilnya adalah gas free. Nah, baru sebelum loading port diperiksa, kita makan tank inspection. Nah, di sini juga ada tank inspection. Dengan tank inspection sebelum loading. Apakah tangki itu siap atau tidak? Nah, dari sini dan discharge port nanti juga ada tank inspection juga. Bagaimana sebelum discharge dan sesudah discharge. Nah, setelah itu kalau discharge berkali-kali, kemudian harus ada perbaikan, maka di sini dilakukan tank cleaning dulu. Setelah itu baru dilakukan tank inspection untuk memastikan bahwa kondisinya sudah gas free.
Ya. Jadi kira-kira siklus tanker itu seperti ini. Siklus kegiatan tanker itu seperti itu. Jadi setelah dibuat, kemudian ada sea trial, dicoba kecepatannya, konsumsi BBM-nya, manuvernya, dan seterusnya. Kemudian setelah oke, dilakukan pembersihan tangki dan dipastikan bahwa tangki itu sudah gas free. Gas free itu artinya sudah bebas dari gas-gas yang berbahaya, gas-gas yang membahayakan. Nah, gas yang membahayakan itu ada dua, yaitu gas yang beracun dan gas yang mudah terbakar. Ya. Gas yang mudah menyebabkan kebakaran dan gas yang beracun. Ya. Nah, karena kalau kemudian setelah siap dia akan muat, nah kita periksa dulu. Diperiksa sesuai dengan kriteria kesiapan muat untuk kargo tersebut, kargo yang akan kita lihat itu. Karakteristiknya seperti apa. Nah, maka diperiksa gas free atau harus pakai inlet gas dan seterusnya. Jadi surveyor itu bisa main di sini, di dry dock, kemudian di tank inspection. Nah, seperti surveyor Sukovindo kan ada di mana-mana. Itu semuanya sebetulnya sangat berpotensi untuk melakukan ini tank inspection di dry dock. Nah, kemudian di starport dan seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita lihat pertama di galangan kapal kan harus ada tank inspection sebelum maupun sesudah selesai dari galangan kapal. Nah, tank inspection ini sebelum masuk tank galangan kapal harus dipastikan bahwa tangki itu aman untuk kita masuk ke dalam tangki dan melakukan kegiatan perbaikan. Syaratnya apa nih? Syaratnya bahwa syarat yang aman, yang siap, itu kriterianya apa? Siap itu artinya bebas dari gas yang beracun. Tidak ada gas beracun. Toxic gas. Tidak ada gas yang mudah mengalami atau menyebabkan kebakaran. Dan yang ketiga adalah tidak ada oksigennya cukup. Oksigen cukup. Yaitu sekitar 20,8%. Nah, kriteria ini yang kita sebut dengan gas free. Ya. Nah, ini berlaku juga nanti pada saat kita mau selesai dari halangan kapal. Misalnya di sini kriterianya seperti ini lagi. Sini tambah bahwa di sekitarnya juga sama. Tidak ada potensi
terjadi kebakaran. Nah, inilah yang disebut dengan gas spring. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam perbaikan itu ada dua macam. Ada perbaikan dengan jalan, ada pekerjaan hot work yang dengan api, misalnya pengelasan dan seterusnya, dan ada cold work. Ini cuma pembersihan, nambal-nambal footing, penyetelan alat ukur, ya, itu cuma cold work. Nah, kalau ini syaratnya harus ketat, lebih ketat, di mana sekitarnya ini harus juga tidak ada potensi terjadi kebakaran. Oke. Oke. Oke, sampai di sini cukup jelas, Pak? Ya. Cukup, Pak. Ya. Oke. Nah, setelah itu tank inspection di loading port. Nah, makanya tergantung dari karakteristik tadi loading port. Karakteristik dari kargo. Nah, kargo kosong untuk kargo-kargo pada umumnya yang tidak sensitif cukup secara fisikal atau visual. Kriterianya cukup dengan bersih secara visual. Jadi kalau untuk kargo yang tidak sensitif, artinya terutama yang kargo yang tidak mudah larut, daya larutnya tidak kuat dan tidak mudah bereaksi, seperti crude oil, fuel oil itu, maka kriteria kebersihannya cukup secara visual. Apa itu? Kering, tidak berbau, tidak ada partikel lepas. Partikel lepas itu apa? Pasir, rontok-rontokan karat. Nah, kadang-kadang di dalam kapal, di dalam tangki itu ada bekas-bekas orang kerja, kadang-kadang ada sapu tertinggal dan seterusnya. Jadi itu harus dibersihkan dulu. Itu namanya secara fisik bersih. Nah, baru syarat yang keempat adalah digosok, tetap bersih. Maksudnya digosok itu dilap dengan kain atau dengan kertas putih, itu tidak menimbulkan bekas. Nah, itu baru dikatakan secara fisik bersih tangkinya. Tapi kalau cuma kering, tidak berbau, tidak ada rontok-rontokan, tidak ada partikel yang lepas, itu disebut secara visual bersih. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pada saat tank inspection untuk tank klinis, Pak, itu kan secara visual itu kan kita bisa melihat lewat dari sebelum masuk ke dalamnya, Pak.
Apakah cukup kita lihat dari atas saja, atau harus tetap kita turun, Pak? Karena kan seperti Bapak sampaikan tadi, kita harus memastikan bahwa tidak ada partikel-partikel yang lepas tersebut, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi tank inspection itu bisa dilakukan ya jenis ya tank inspection itu pertama bisa dilakukan dengan on deck inspection. On deck inspection itu kita tidak perlu masuk. Ini tidak masuk ke dalam tangki. Karena berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mungkin tangkinya tidak gas free. Jadi yang kita boleh masuk itu kalau tangki sudah gas free, Pak. Nah, tadi di sini sudah gas free. Tidak ada gas beracun, oksigennya cukup, dan tidak ada potensi terjadi kebakaran. Nah, nih. Kemudian tipe yang kedua adalah dengan masuk ke dalam tangki. Tank entry inspection. Nah, tapi syaratnya nih, kita masuk di sini harus Pak, harus gas free dulu. Gitu. Ya. Nah, setelah masuk, nah kita bisa memeriksa secara visual atau physical inspection, bisa melakukan tank inspection dengan ball wash test, chemical nih. Secara chemical atau bisa analytical. Ini periksa gasnya diperiksa, gasnya dianalisa. Ini terutama kalau untuk gas. Itu Pak. Jadi kita harus tahu karakteristik kargonya seperti apa. Kalau ada sisa kargo, tetapi sisa kargo itu kompatibel atau bisa diterima untuk digabungkan dengan kargo yang mau dimuat, maka kita tidak perlu masuk ke dalam tangki. Karena masuk ke dalam tangki itu berbahaya. Ya. Tadi cukup jelas Pak, siapa tadi? Izin Pak, selain kita memastikan bahwa gas free Pak, syarat lain untuk selain kita memastikan bahwa tidak ada gas yang di dalam tangki Pak, di dalam tangki kapal, pada saat kita pengecekan ke dalam, apabila sudah gas free Pak ya, apabila kita melakukan pengecekan di dalam, persyaratannya apa lagi Pak? Apakah kita, karena kan kita takut jaga-jaga masih ada sisa-sisa bau karena tangki itu kan luas Pak. Takutnya di sisi lain tuh masih ada bau atau bagaimana yang bisa membuat inspektor itu seperti kayak hampir pingsan lah Pak, seperti itu Pak. Ada SOP-nya tidak Pak? Ada. Oke, saya masuk ke materi aja ya. Oke. Oke, ini kriteria tadi ya. Kriterianya sebentar. Satu, bahwa gas free itu bebas dari gas yang beracun, ya kan?
Artinya gas yang beracun itu harus berada di kandungannya di bawah nilai TLV, ya. Nanti kita masuk ke sana. Oke. Yang kedua, gas yang mudah terbakar harus jauh di bawah nilai LEL-nya. Oke. Nah, yang ketiga, bahwa kandungan oksigennya itu cukup, yaitu 20,8. Coba kita lihat sekarang oksigennya dulu, Pak. Ya. Maka nanti kita periksa dulu oksigennya. Terus kita periksa gas beracun dan gas yang mudah terbakar. Nah, pengertian ini. Di dalam udara di dalam tangki, itu oksigennya bisa berkurang karena oksigen itu kadang diserap oleh permukaan tangki sehingga terjadi karat. Ada proses korosi itu akan menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen. Nah, dari penelitian, kalau oksigen itu 20,8%, itu enak atau baik untuk kesehatan kita. Biasanya orang itu toleran, cukup bisa toleran terhadap kekurangan oksigen sampai 19,5%. Itu kita masih enak untuk bernafas. Tapi kalau sudah turun sampai 16%, 17% itu nafas kita mulai berat. Dan itu bisa menyebabkan otot-otot kita kram. Ya. Terjadi kram otot. Kalau sampai turun lagi 12%, itu pusing kepala, lemas, dan seterusnya. Pusing 7 keliling. Bukan hanya pusing, tapi sakit kepala. Gitu. Nah, biasanya di sini sudah mulai agak kesadaran sudah mulai turun. Apalagi sudah sampai 9%, dalam waktu singkat, itu tingkat kesadaran kita sudah jauh atau bisa dikatakan pingsan atau kesadaran kita sudah rendah sekali. Nah, ini biasanya dites untuk para calon-calon pilot ya, pilot pesawat tempur apa itu, dia dimasukkan dalam kapsul, kemudian oksigennya disedot, dikurangi sampai batas tertentu, nanti dia akan kesadarannya sudah berkurang. Jadi untuk sekalian untuk mengetes kesehatan atau endurance daripada pilot pesawat tempur. Ya. Ini masalah oksigen. Jadi oksigen itu harus dipastikan berada di sekitar 20,8 plus minus sekitar 1,5%. Ya. Itu baru aman. Satu. Yang kedua, gas yang beracun. Nah, nih, gas beracun apa? Gas yang beracun itu antara lain hidrokarbon sendiri itu beracun. Jadi uap minyak itu beracun. Misalnya, ini menurut penelitian WHO ini ya, kalau di dalam udara terdapat 0,1%, dalam 1 jam mata sudah pedih, iritasi. 0,2%, mata, hidung, tenggorokan sudah iritasi. Dalam 30 menit, mulai pusing kepala dan kesadaran sudah mulai berkurang. Kalau 0,7%, dalam 15 menit, di samping sakit kepala juga mabok. Biasanya muntah-muntah ini. Kalau 1% dalam waktu singkat mabok, tak sadarkan diri, dan dapat menimbulkan kematian. 1%, Pak. Kalau terdapat uap hidrokarbon di udara atau di kamar kita sampai 1% itu berbahaya sekali. Jadi misalnya Anda tidur, kemudian
di kamar Anda ada botol LPG. LPG itu hidrokarbon, propan dan butan terutama. Nah, kalau itu sampai bocor, itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kematian, walaupun tanpa ada kebakaran. Ya. Karena apa? Karena uap hidrokarbon itu masuk ke dalam paru-paru, kemudian akan melapisi paru-paru sehingga oksigen itu tidak bisa diserap ke darah karena terhalang oleh lapisan hidrokarbon di dalam namanya alveolus, alveolus ya, paru-paru. Nah, bahkan kalau sampai 2% dalam waktu singkat dapat menyebabkan kematian. Dan kalau tertolong, dia akan lumpuh. Nah, ini risiko kalau kita banyak menghirup uap-uap hidrokarbon. Jadi, jangan disepelekan kalau kita sering kerja di SPBU apa di sini, ya harus ventilasinya baik. Oke, ini adalah toksisitas hidrokarbon. Tingkat keracunan hidrokarbon itu seperti ini. Ini baru hidrokarbon. Yang lain tentunya banyak. Ya, nih. Hidrokarbon itu di petroleum yang ringan. Ya, ada nafta, mogas, kerosin, kondensat, light petroleum. Butan itu ada di LPG, benzin, toluene, silin, metil bromid, amonia, formaldehyde. Ini semua beracun, ya. Semua beracun. Nah, tetapi tentunya kan kita dalam ruangan kerja itu tidak bisa menghilangkan sama sekali. Tapi ada batas toleransinya, namanya TLV. Threshold Limit Value, nilai ambang batas dalam ppm. Nah, rata-rata kalau hidrokarbon itu 500 ppm. Light petroleum, butan, itu hidrokarbon ringan lainnya, ya, propan, etan itu 500 ppm. Jadi kita punya toleransi sebanyak 500 ppm. Nah, kalau kita bekerja dengan benzin, wah hati-hati. Ini nggak boleh ditolerir lebih banyak, karena ini lebih berbahaya. Gitu. Toluene 100, apalagi metil bromid. Wah, kalau orang Sukovindo ini zaman dulu suka pakai main metil bromid. Ini untuk membunuh kutu-kutu beras. Semprot mati semua. Sekarang kalau nggak salah untuk membunuh kutu-kutu kayu, plywood, itu disemprot dengan metil bromid supaya kutu-kutunya termasuk rayapnya itu mati. Jangan coba-coba kalau kita menghirup ini. Formaldehyde lebih kuat lagi, cuma 2. Nah, kalau kita lihat di sini, hidrokarbon itu merupakan penyebab asphyxian sampel asphyxia. Jadi asphyxian itu tadi saya bilang asphyxia itu sesak nafas. Kalau simple asphyxia itu artinya bahwa uap hidrokarbon itu menutupi permukaan paru-paru sehingga oksigen tidak bisa diserap oleh darah dan nafas terhenti. Tuh, mulai berat bernafas, lama-lama berhenti. Itu namanya gejala simple asphyxia. Tetapi ada lagi yang namanya systemic asphyxia. Yang paling bawah itu karbon monoksida itu lebih kuat. Karena apa? Kalau CO, karbon monoksida itu terserap ke paru-paru, kemudian
masuk ke dalam darah, dia mengikat hemoglobin. Sehingga hemoglobin itu tidak bisa disebarkan sehingga oksigen tidak bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu akan lebih cepat lagi membawa nyawa itu. Ya. Nah, sedangkan yang lain aromatik itu rata-rata karsinogenik. Karsinogenik itu dia adalah penyebab kanker. Biasanya kanker darah itu lari ke ginjal maupun ke liver. Nah, itu terus kemana-mana. Demikian juga amonia. Amonia itu adalah penyebab kanker darah. Oke. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang beracun. Kan? Apa itu beracun? Ada yang tahu nggak, Pak? Yang termasuk beracun itu yang mana, Pak? Yang apa? Coba Pak Agus Wicaksono nih. Kok dikatakan beracun itu kenapa sih, Pak? Karena dia pada saat kita menghirupnya, dia akan ada efeknya, Pak. Ada efek samping mungkin yang seperti tadi bilang pusing atau mual-mual tersebut, Pak. Makanya bisa dikatakan beracun, Pak. Oke. Baru sebagian itu. Jadi gini, yang namanya beracun atau racun itu masuk ke dalam tubuh bisa lewat hidung karena kita hirup, bisa karena tertelan, ya kan, untuk cairan maupun padatan, bisa juga karena terkena kulit kita, apa namanya, bisa juga melalui kulit kita. Jadi kalau kita basah kulit kita kena itu cairan itu bisa menyebabkan keracunan. Jadi racun itu masuknya bisa lewat nafas, pernafasan, karena kita menghirup, maupun bisa karena bersinggungan dengan kulit. Ya, ini pertama. Nah, kalau yang bersifat uap atau gas itu lewat pernafasan. Ya. Maka di sini ada batas namanya TLV, threshold limit value, atau nilai ambang batas berapa di dalam udara. Nah, tetapi kalau cairan atau padatan itu batasnya adalah lethal dosis. Berapa dosis yang kita bisa terima? Itu tergantung dari berat badan kita. Misalnya lethal dosisnya 2 mg per kilogram. Nah, itu artinya kalau badan kita katakanlah 80 kg, itu masih mampu menerima 2 kali 80. Gitu. Itu namanya lethal dosis. Tapi dapat juga melalui kulit. Jadi kalau kulit kita misalnya kena baygon gitu kan, itu nanti bisa masuk ke dalam pori-pori dan bisa meracuni. Ya. Nah, oleh karena itu sesuatu dikatakan beracun itu apabila satu, terhirup atau tertelan atau bersinggungan dengan kulit kita menyebabkan gangguan terhadap organ tubuh kita baik sementara maupun permanen. Gitu, Pak. Nah, artinya kalau menyebabkan kanker itu berarti permanen, Pak.
Tapi kalau cuma menyebabkan pusing-pusing ya sebentar. Tetapi itu semua termasuk beracun gitu. Gimana Pak? Pak tadi Pak sama Pak Lukman ya? Pak Agus ya? Nggih, Pak. Cukup jelas Pak? Agak panjang ya? Jelas sekali Nggih, Pak. Pak. Jadi yang namanya beracun itu kalau terhirup atau tertelan atau Bersinggungan dengan kulit. bersinggungan dengan kulit kita menyebabkan gangguan sementara atau permanen Pada organ tubuh. pada organ tubuh kita. Organ tubuh kita apa? Paru-paru, jantung, liver, ginjal, saraf, mata. Itu termasuk organ. Karena nanti kalau metanol itu nanti penyebabnya lama gitu, menyebabkan kerusakan saraf mata. Nanti lama-lama jadi buta gitu. Jadi ada gangguan permanen tapi pelan itu. Ya. Jadi ini semua yang beracun. Kadang-kadang kalau ujian selalu saya tanya itu yang beracun itu apa aja gitu. Oke. Tapi saya kasih contoh di sini yang beracun itu ini loh gitu. Yang terkait dengan surveyor minyak. Oke, itu tadi beracun, Pak. Kemudian yang kita bahas lagi kan yang mudah terbakar. Apa itu? Wah, semua hidrokarbon mudah terbakar. Tandanya apa? Itu. Tandanya tadi disebutkan oleh Pak Safril kan, dan nilai flash point, ya kan? Flash point-nya rendah, makin rendah, maka barang itu makin mudah terbakar. Flash point-nya tinggi, dia sulit terbakar. Gitu. Ya. Apalagi flash point-nya nggak ada tanda-tanda flash point, berarti dia tidak mudah terbakar. Tanda lain lagi adalah flammable range. Kalau nanti Anda baca di MSDS ada namanya flammable range, berapa persen sampai berapa persen. Nah, contoh nih, metan. Flammable range-nya 5.3 sampai 14.0. Itu artinya bahwa 5.3 sampai 14.0 itu adalah batas di mana dia mudah terbakar kalau campurannya seperti itu. Jadi kalau misalnya metannya kurang dari 5.3 dikasih api ya nggak terbakar. Atau di atas 14% dikasih api nggak terbakar. Tetapi kalau antara 5.3 sampai 14.0, wah ada sumber api sedikit langsung nyambar dia. Gitu. Jadi ini berpotensi terjadi kebakaran. Jadi yang kecil ini namanya LEL atau lower explosion limit, yang sebelah kanan ini upper explosion limit. Nah, tanda lain adalah flash point. Ini tandanya bahwa senyawa itu atau kargo itu mudah terbakar. Tapi kalau tanda di MSDS yang beracun itu adalah PLV atau lethal doses. Ini flammability. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Pak bisa kembali ke slide yang tadi yang itu Pak. Yang mana? Slide yang sebelumnya Pak. Ya itu sebentar Pak. Yang tadi Pak. Segini. Ya. Yang tadi enggak, selanjutnya. Depannya lagi Sebelumnya. Pak. Ya, yang Segini. racun tadi Pak. Enggak, lagi. Ke depan Pak, ke depan Pak. Yang racun tadi Pak. Yang racun. Oh ini. Ya, ya. Bentar. Sabar Pak ya. Nah, Oke. Siapa? Nah, Siapa? Enggak, tadi ada mau memastikan aja Pak. Jadi misalnya nomor 10 itu amonia. Nah, itu amonia di mana nih? Di pabrik amonia sama pupuk. Pupuk itu pasti. Karena apa?
urea itu akan terurai menjadi amonia, menjadi uap. Nah, makanya banyak orang yang kerja di gudang pupuk itu yang kena kanker liver kan, waktu kadang-kadang menjelang pensiun atau berapa. Itu biasanya ya karena tadi kita kan kalau dampaknya itu nggak langsung untuk dalam waktu lama itu kan mengabaikan, ya kan. Nah, jadi kalau Anda ketemu di minyak itu, berbagai jenis minyak itu juga dia punya potensi beracun. Beracun apa yang ini, yang beracun yang ini, Pak? Ya kan? Apalagi kalau Sukovindo yang difumigasi itu pakai metil bromid, Pak, zaman dulu. Wah, itu lebih bahaya lagi. Gitu. Juga metanol. Metanol itu karena baunya kan enak, Pak. Enak tapi bahaya. Bau alkohol enak, tapi ini dapat menyebabkan buta. Jadi nanti dia akan menyerang saraf mata sehingga orang itu akan buta. Nah, metanol itu banyak ditemukan di dalam campuran spiritus. Kadang-kadang ada orang Medan itu, apa itu? Apa namanya? Orang India dari Medan itu kan banyak yang suka minum spiritus, mabuk tuh. Itu bahaya nanti, bahaya kebutaan itu bisa terancam kebutaan, ya. Oke. Ini jadi kalau kita berhubungan dengan tangki yang kosong tadi, perhatikan gas-gas yang ada, oksigennya bagaimana, gas yang beracun seperti apa, gas yang mudah terbakar seperti apa. Itu harus diperiksa, Pak. Ya. Oke, yang lain ini penjelasan periksa kebersihan. Nah, kalau untuk loading tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana pengaruhnya terhadap sisa kargo sebelumnya, juga terhadap material tangki, terhadap udara. Maka untuk kebersihan, tadi saya akan bilang bahwa ada kargo yang penting kering, tidak berbau, tidak ada partikel-partikel yang lepas, oke, cukup, gitu kan. Tetapi ada kargo yang lebih sensitif, maka dia tidak cukup kebersihannya cuma sampai visual atau physical cleanliness, tetapi harus bersih secara kimia. Bersih secara kimia itu apa? Pertama, mungkin kemarin saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Hari ya. Tes kloridanya negatif. Tes hidrokarbonnya negatif. Tes permanganat time testnya negatif. Bagus. Karena lebih dari 50 menit biasanya. Nah, di samping itu biasanya tambahan. Ada perubahan warna atau turbidity atau tidak. Nah, itu yang. Nah, kalau ini semua oke, berarti tangki itu sudah bersih secara kimia. Nah, kemudian tadi yang C ya. Ternyata udara itu juga harus diperiksa. Bagaimana, apakah oksigennya berbahaya atau berpotensi untuk menjadi kontaminasi terhadap kargo atau tidak? Bagaimana air
atau lembab air, lembab udaranya, bagaimana sisa-sisa gas yang ada di dalamnya, bagaimana inlet gas, bagaimana temperaturnya. Nah, kalau ini untuk gas, temperatur itu terkait dengan kalau kita mau muat, di mana muat kargo yang sangat dingin, tapi temperatur badan tangkinya belum sesuai atau belum cukup dingin, maka itu akan terjadi potensi keretakan atau pecahnya tangki. Maka ini diperiksa. Nah, kalau misalnya oksigennya harus kita kurangi, karena oksigen atau udara, oksigen dalam udara itu berpotensi untuk dorong keluar, udaranya dorong keluar, itu kita bisa menggunakan namanya inlet gas atau gas nitrogen atau uap dari kargo tersebut. Kadang-kadang juga kita menggunakan metan. Nah, itu disebut gas displacer atau purging gas. Gas untuk purging. Nah, bagaimana tingkatannya? Kalau dalam periksa terus, makanya yang paling sederhana, artinya kalau kargo itu tidak bereaksi atau tidak ada potensi kerusakan terhadap oksigen, maka cukup gas free. Maka saya sebut dengan grade pertama. Nah, kalau dia sensitif, mulai sensitif terhadap oksigen, artinya dapat menyebabkan kebakaran, maka cukup kita menggunakan inlet gas. Inlet gas itu adalah gas yang dihasilkan oleh asap dari boiler di kapal. Kemudian, kalau itu tidak cukup, maka kita menggunakan nitrogen. Supaya kadar oksigen di dalam tangki itu betul-betul bisa rendah, bisa di bawah 1%. Nah, ini terutama untuk kargo yang mudah mengalami polimerisasi. Nah, kemudian tambahannya lagi, persyaratan tambahannya adalah masalah dew point. Jadi ini kalau untuk gas ya. Dew point itu titik embun dari lembab udara, karena ini dapat berpotensi untuk menjadi batu es atau batu es di dalam kargo. Kemudian masalah temperatur tangki itu juga harus disiapkan, maka di dalam pemuatan gas itu sering kita lakukan namanya tank cool down atau pendinginan tangki supaya tangki itu siap untuk menerima kargo yang sangat dingin. Kemudian khusus untuk kapal-kapal yang pressurized itu perlu diperiksa setting daripada safety valve-nya atau relief valve-nya agar tangki itu tidak jebol atau justru pada temperatur tertentu terjadi penguapan yang berlebihan. Oke. Jadi itu masalah nih. Nah, sekarang kalau masuk ke dalam tangki itu ada prosedur umum. Ini ditetapkan oleh IMO di mana setiap kapal atau setiap perusahaan yang mempunyai tangki itu harus membangun prosedur bagaimana masuk dalam tangki. Tetapi prinsipnya pertama harus ada tim yang terlatih dengan baik. Jadi tim itu sudah di-training, sudah sering latihan, masuk ke dalam tangki, memeriksa dalam tangki. Satu. Yang kedua, tim itu harus menggunakan APD yang benar.
alat bantu pernafasan, sepatu, alat penerang, dan seterusnya. Baik alat penerang maupun alat komunikasinya harus yang intrinsically safe. Artinya dia bersertifikat bahwa kalau ada sumber api dia tidak mengeluarkan spong, tidak mengeluarkan bunga api. Nah, kemudian ada perwira penanggung jawab, duty officer-nya. Nah, di mana dia nanti akan dibantu oleh orang yang memonitor orang yang masuk ke dalam tangki itu. Kondisi tank inspektor gimana? Apakah benar-benar tangki itu gas free? Atau jangan-jangan masih ada sisa-sisa racun sehingga ada korban. Nah, nanti ini duty officer-nya bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi. Makanya selalu ada tim minimal 3, masuk 2, yang di atas yang monitor itu ada 1. Biasanya yang suruh masuk yang badannya kecil-kecil supaya untuk evakuasinya itu lebih enak. Kalau yang masuk yang gede, yang ngawasi yang kecil, susah, nggak bisa ngangkat nanti. Nah, kemudian dilengkapi gas detektornya, alat untuk memeriksa kadar gas yang ada untuk setiap jenis gas dan dievaluasi dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau ternyata hasil pemeriksaan gas tersebut memenuhi kriteria gas free, maka bisa diterbitkan namanya Certificate of Gas Free. Kalau tidak, maka diterbitkan sertifikat ketidaklayakan atau ketidaksiapan tangki, kemudian dilakukan penyemburan udara terus-menerus supaya gas yang beracun maupun yang mudah terbakar tadi bisa diusir keluar. Nah, ini contoh ya, contoh gambar. Ini contoh prosedur yang nggak benar. Ya. Ini saya ambil dari Sukovindo nih. Ini bukan karangan saya nih. Ini dari SGS yang dikasih Sukovindo nih. Cuma gambarnya agak kurang pas. Jadi ini adalah contoh yang nggak benar. Jadi inspektor itu langsung masuk aja semua ke dalam, atau mungkin yang jaga di atas itu keluar dulu, cari ke warung dulu kan. Nah, nggak taunya bahwa di dalam tangki itu terdapat akumulasi gas beracun, sehingga ini yang bagian depan ini menuju ke tempat tertumpuknya gas beracun mendatang. Nah, yang belakang ngobrol, ya kan? Nah, di sini penyemburan udaranya itu macet karena tertutup oleh liquid. Nah, sehingga apa dampaknya? Inspektor yang masuk ke dalam tangki sudah terkapar karena apa? Karena oksigennya rendah atau karena terkena gas beracun, maka mereka terkapar. Kan? Nah, sedangkan yang memonitor tidak ada. Jadi ada korban tetapi tidak diketahui. Nah, ini sampai kalau keterusan bahaya nih. Ini contoh yang salah nih. Nah, yang benar begini. Sebelum tim masuk, ini udara di dalam tangkinya itu semua dibuka, kemudian disembur dengan udara bersih. Nah, setelah disembur dengan udara bersih, sehingga diharapkan tidak ada akumulasi gas beracun maupun gas terbakar, oksigennya cukup, kemudian diperiksa gasnya, oksigennya
diperiksa gas beracunnya, masing-masing diperiksa gas mudah terbakar, diperiksa dari bagian atas ke bawah sampai dasar. Nah, kalau ternyata hasilnya oke, baru turun mereka timnya. Yang satu mengawasi dari dek atau dari manhole. Nah, kemudian setelah dia di dalam ada komunikasi. Gimana? Pusing nggak? Mual nggak? Kunang-kunang nggak? Misalnya gitu. Nah, kalau ada cepat-cepat dia akan dievakuasi. Nah, dalam hal ini ternyata oksigennya bagus, 20,8%. Tidak ada gas yang beracun maupun tidak ada gas yang mudah terbakar. Nah, ini kondisi yang benar. Oke. Nah, bagaimana mendeteksi gas di dalam tangki? Nah, yang lama itu kalau kita mengambil sampel bagian atas, tengah, bawah, dan seterusnya, terus dibawa ke laboratorium, itu agak lama. Maka biasanya surveyor membawa alat yang portable yang bisa langsung membaca hasil kadar gas beracun maupun oksigen maupun gas yang mudah terbakar. Itu biasanya menggunakan Draeger tube. Kalau Sukovindo punya nih, saya dulu sering pakai ini Pak. Nah kalau sudah oke, maka gas free certificate bisa diterbitkan. Nah ini biasanya fee-nya lumayan ini. Saya dulu sering melakukan ini kalau muat amonia. Nah, karena amonia itu kapalnya sering dipakai untuk LPG, maka kita harus pastikan sebelum muat amonia harus gasnya sesuai untuk kondisi amonia. Nah, tadi saya katakan kalau kargonya itu sensitif, artinya kargonya itu mudah atau daya larutnya kuat sekali atau dia mudah bereaksi, maka secara umum ada tes klorida anorganik atau chloride, inorganic chloride. Dia dites menggunakan larutan perak nitrat yang biasanya dibuat agak asam. Kalau nanti menghasilkan suatu timbul warna agak keputih-putihan, apalagi terdapat kristal, itu berarti ada klorida. Maka itu tangki masih kotor. Ya. Kemudian tes hidrokarbon. Ini biasa menggunakan metanol atau aquades, nanti kelihatan di atas mengapung-apung itu melayang-layang, itu berarti ada hidrokarbon. Sisa hidrokarbon di dalam permukaan tangki. Nah, kemudian senyawa-senyawa yang produksi, senyawa sifat produksi itu bisa dites dengan potasium permanganat solution atau larutan kalium permanganat. Nah, ini disebut dengan PTT, permanganat time test. Biasanya sekitar minimal 50 menit. Nah, kalau 50 menit itu biasanya kita nggak pakai metanol, tetapi menggunakan aseton. Kemudian tes tambahannya adalah warna dan turbidity atau kekeruhan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan? Wah, rupanya nggak selesai ya. Nanti kita sambung lagi ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Cuma waktunya istirahat. Satu pertanyaan boleh, Pak.
Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Berarti pada saat kita melakukan tank inspection itu, berarti kita juga ada penerbitan untuk bahwa di sana itu tidak ada kandungan gas juga Pak ya? Gas free certificate, certificate of gas free. Ya. Ya. Iya betul Pak. Itu kalau kargonya kargonya itu sensitif terhadap oksigen, sehingga kita harus artinya kargo itu terhadap sensitif oksigen, kemudian juga mungkin kita harus periksa inlet gasnya, maka kita harus periksa Pak, atau sisa-sisa dari uap kargo sebelumnya, yang baik yang beracun maupun yang mudah terbakar. Nah, kalau itu memenuhi kriteria, baru kita terbitkan Certificate of Gas Free. Tetapi Certificate of Gas Free kan tidak harus diterbitkan untuk semua kargo Pak. Itu hanya untuk kargo yang sensitif tadi terhadap udara atau oksigen. Ya. Berarti pada saat kita apabila ada pengecekan ke dalam nih Pak, pengecekan ke dalam kan SOP-nya itu kita memastikan gas free Pak. Oh ya. Gas free berarti sifat kita menentukan gas free itu kalau walaupun sudah tidak ada gas di sana, berarti kita bisa menerbitkan atau tidak Pak ya? Wow. Seandainya ini permintaan dari klien Pak, permintaan dari klien. Kan pernah saya ikut sama teman Pak, pada saat itu cleaning tangki itu muatannya aftur Pak. Next kargonya aftur, last kargonya itu kimia kiro Pak, kiro lain Pak. Kiro ya. Nah, ya karena ditemukan ada partikel-partikel lepas pada saat akan memuat aftur itu, pada saat clean tangki itu, dari pihak klien itu minta bahwa untuk pengecekan detail Pak, seperti itu. Nah, pada saat itu gas free-nya memang sudah tidak ada gas Pak. Apakah itu seharusnya kita terbitkan sertifikat atau tanpa sertifikat pun itu tidak masalah Pak, seperti itu Pak. Sekarang bayarnya minta enggak? Customer minta sertifikat enggak? Nah, tidak, Pak. Yang biasa kita terbitkan, kalau dia tidak minta Certificate of Gas Free, kita menerbitkan Certificate of Suitability atau Tank Suitability atau atau readiness. Jadi sertifikat kesiapan tangki atau kelayakan tangki, gitu Pak. Jadi begitu kita periksa kering, tidak berbau, dilap masih bersih, tidak ada kotoran partikel lepas, kemudian kita tes, kita periksa oksigennya, kemungkinan gas beracunnya, kemungkinan gas yang mudah terbakar. Kalau oke semua, berarti tangki itu layak, siap untuk muat, ya kan? Nah, kita terbitkan ship tank inspection, Pak. Cleanliness inspection, tank cleanliness inspection. Jadi tidak harus menerbitkan Certificate of Gas Free kalau tidak diminta. Kalau diminta Certificate of Gas Free, biasanya kalau saya dulu minta tambahan fee, Pak. Gitu kan? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke. Jadi kita isoma dulu, Pak ya. Mungkin nanti saya lanjutkan sedikit.
Nanti kita isoma dulu, ya. Oke, terima kasih Pak. Sampai jam berapa, Pak? Berapa? 1/4 ya. setengah dua Pak. Boleh 1:30 boleh. Oh, baik, terima kasih Pak. Silakan.